Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi, dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Dan semua yang berhubungan dengan perencanaan manajemen akan berdasarkan data ini. Proses akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan segala bentuk laporan sebagai satuan usaha dalam kepentingan pihak internal dalam melaksanakan proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dimulai pada 1880 sampai 1925 dengan fokus pada perhitungan biaya produk dan pengembangan teknologi produksi. Pada era ini, scientific management digunakan untuk menganalisis produktivitas. Namun, setelah 1914, prosedur ini mulai meredup pasca Perang Dunia I. Regulasi akuntansi keuangan mempengaruhi relevansi informasi manajemen. Pada tahun 1925, muncul pendekatan biaya persediaan untuk pelaporan eksternal. Di tahun 1950 sampai 1960, ada usaha meningkatkan kegunaan sistem biaya tradisional. Dari tahun 1980-an hingga sekarang, akuntansi manajemen mengalami pengembangan pesat sebagai pendamping akuntansi keuangan. Johnson dan Kaplan memainkan peran penting dan usaha dilakukan untuk mengembangkan sistem manajemen akuntansi baru sesuai kebutuhan ekonomi. Seiring waktu, evolusi ini mencerminkan pergeseran dari perhitungan biaya sederhana hingga sistem yang lebih kompleks untuk memenuhi tuntutan manajemen dan keuangan perusahaan. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari satu sistem saja karena keduanya sangat berbeda. 3 alasan kedua sistem ini tidak disatukan adalah: yang pertama, sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kedua, waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. 3. Sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. 4. Penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. Sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluar atau output dengan menggunakan masukan atau input dan prosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Adapun tujuan utama akuntansi manajemen sebagai berikut. Pertama, menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya, jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Ketiga, menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Peran akuntan manajemen. Sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para intern atau para manajer dan profesional untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen tertentu sehingga mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Manfaat akuntansi keuangan. Yang pertama, membantu perencanaan keuangan perusahaan. Kedua, membantu analisis keputusan. Ketiga, membantu pengendalian pengawasan. Keempat, acuan aktivitas perusahaan. Tren dalam akuntansi manajemen, praktek bisnis yang perlu dirubah dalam akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas ABM. Yang pertama ada orientasi pelanggan, kedua perspektif lintas fungsional, ketiga persaingan global, keempat manajemen mutu total TKM, kelima waktu sebagai unsur kompetitif, keenam kemajuan dalam teknologi informasi, ketujuh kemajuan lingkungan manufaktur, dan terakhir ada pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa. Perilaku etis dan kode etik akuntan.
Praktek akuntansi manajemen berkembang dengan tujuan membantu manajer dalam memaksimalkan laba dan akuntan. Dalam memaksimalkan laba, suatu entitas harus menunjukkan perilaku yang baik kepada masyarakat dan para pelanggan dengan cara-cara yang sah dan etis. Institut Akuntan Manajemen Indonesia sebagai organisasi akuntansi manajemen di Indonesia menerapkan kode etik akuntansi Indonesia yang wajib ditaati oleh seluruh anggota IAMI dan para pemegang sertifikat CPMA. IAMI berkolaborasi dengan IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan Institut Akuntan Publik Indonesia, menyuruh kode etik akuntan Indonesia sesuai dengan nota kesepahaman tentang kerjasama perkembangan profesi akuntan di Indonesia. Perilaku etis dan kode etik akuntan di Indonesia. Pertama, kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Kedua, akuntan yang bekerja di bisnis bagian. Ketiga, akuntan yang berpraktik melayani publik bagian. Keempat, independensi dalam perikatan audit dan independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan revisi. Dari materi yang telah disampaikan, saya akan memberikan sedikit rangkuman bahwa prosedur perhitungan biaya produk mulai dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1960 dilakukan peningkatan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Tahun 1989 sampai 1990-an, praktek akuntansi manajemen tradisional tidak berguna. Untuk itu, dilakukan upaya mengembangkan sistem manajemen baru berdasarkan kebutuhan ekonomi pada saat ini. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki beberapa perbedaan. Informasi yang berisi laporan keuangan dalam akuntansi keuangan ditujukan bagi pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen memberikan informasi kepada pihak internal perusahaan. Pernyataan tentang prinsip dasar dalam kode etik akuntan terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Faktor utama dari perubahan dalam akuntansi manajemen terdiri dari orientasi kepada pelanggan, perspektif lintas fungsional, persaingan global, manajemen mutu total, waktu sebagai unsur kompetitif, kemajuan teknologi informasi, kemajuan lingkungan manufaktur, pertumbuhan dan deregulasi dalam industri, jasa, dan manajemen berdasarkan aktivitas.